Alasan 9 naga dendam kesumat pada Anies. Besar sekali. Ketika saya sudah melihat aturan-aturan yang tidak dijalankan dengan benar, dengan seksama, lalu melihat di lapangan 312 hektar hamparan tanah di situ. Dan saya katakan itu tanah kita, itu air kita. Ini tanah air kita. Dan perasaan itu rasanya luar biasa, besar sekali. Ini PR yang harus kita tuntaskan. Kenapa? Karena kita berkepentingan sekali. Ini adalah ibu kota, dan di depan ibu kota ada sebuah wilayah baru yang ukurannya besar, yang tata kelola perizinannya banyak masalah. Karenanya saya malah merasa yakin bahwa ini harus dituntaskan untuk kepentingan bangsa kita. Pesan yang kita tangkap, gubernur terpilih agak resisten dengan ya, kalau dia resisten, dia lihat aja. Silakan aja dia tunjukkan resistensinya di mana. Saya nggak ada urusan. Tapi jangan bilang-bilang terima macam-macam sama saya kejar siapapun dia. Kalau mau duduk lihat baik-baik. Jangan aneh-aneh. Ya, siapapun dia. Ya. Tanggapan Anda, Pak Gubernur? Insya Allah saya akan terus dan tetap pegang aturan-aturan yang ada. Terus. Justru karena kita menggunakan aturan itulah maka kita menertibkan. Ya, yang tadi dirujuk keputusan era Pak Harto. Namanya Kepres nomor 52 tahun 95. Jelas sekali, pasal 4. Ini katakan di situ bahwa wewenang tanggung jawab reklamasi Pantura di tangan gubernur. Jelas tuh. Akan head to head kah Pemprov DKI dengan pemerintah pusat? Kita pakai aturan saja. Siapa yang sebenarnya memiliki tanggung jawab untuk reklamasi? Itu nomor satu. Karena yang menentukan jalan apa tidak adalah yang memegang mandat itu. Oke. Siapa yang memegang mandat itu? Menurut Perpres yang tadi dirujuk, yang memegang mandat adalah gubernur. Dan gubernur harus membentuk badan pelaksana. Hari ini tidak ada badan pelaksana itu. Baik. Jadi sekarang ini ketika berjalan, apakah ada kerjasama dengan badan pelaksana? Tidak ada. Perdanya mengatur. Oke. Jadi badan pelaksana itu sudah dibubarkan tahun 2009. Karena itulah kemudian Anda menarik raperda yang sudah masuk ke DPRD. Betul. Dan kemudian Anda berkirim surat ke BPN meminta agar HGB dibatalkan. Ya. Nah, ini orang mungkin udah banyak yang lupa. Mereka ini punya harta terpendam di pantai utara Jakarta, yakni pulau-pulau reklamasi yang pembangunannya sempat terhenti di era Anies pada waktu dia menjadi gubernur. Ini angkanya nggak main-main loh. Dan nilai keuntungan dari pengembang itu sangat gede di situ. Pada waktu tahun 2017 saja dia menghitung itu kira-kira keuntungannya para pengembang di situ mencapai 560 triliun. Itu bayangin 7 tahun yang lalu ya. Sekarang udah berapa nilainya? Dipastikan Aguan ingin agar harta karunnya yang sekarang terpendam di pantai utara itu kan bisa diangkat kembali ke permukaan dengan nilai yang berlipat. Ya, dari kami sudah selesai bahwa tidak ada alasan untuk tidak diteruskan karena kajian-kajian teknisnya semua sudah dilakukan. Dan saya sebagai Menko Maritim sudah mencabut moratorium yang dikeluarkan oleh pendahulu saya tanggal 5 Oktober kemarin saya cabut karena itu permintaan dari Gubernur DKI juga. Tapi di sisi lain janji Pak Anies Sandi itu untuk menghentikan proyek. Inilah kalian tuh ngapain sih mesti bikin tubruk-tubrukin, kan nggak perlu, nggak ada gunanya. Kita lihat aja nanti gimana. Besar sekali. Ketika saya sudah melihat aturan-aturan yang tidak dijalankan dengan benar, dengan seksama, lalu melihat di lapangan 312 hektar hamparan tanah di situ. Dan saya katakan itu tanah kita, itu air kita. Ini tanah air kita. Dan perasaan itu rasanya luar biasa, besar sekali. Ini PR yang harus kita tuntaskan. Kenapa?
karena kita berkepentingan sekali. Ini adalah ibu kota, dan di depan ibu kota ada sebuah wilayah baru yang ukurannya besar, yang tata kelola perizinannya banyak masalah. Karenanya saya malah merasa yakin bahwa ini harus dituntaskan untuk kepentingan bangsa kita. Kamu lihat ya, saya udah berkali-kali katakan, itu kan mulai dari zaman Pak Harto, terus zamannya SBY. Sampai zaman SBY. Ya, terus kemudian Pak Jokowi jadi gubernur, dieksekusi tuh. Yang salah di mana? Lah kalau kamu sekarang udah eksekusi itu sesuai dengan garis benang merahnya, lantas kamu orang udah investasi, lantas kau batalin karena bilang isu yang nggak jelas, negara apa ini nanti? Anak-anak muda seperti kamu nanti menyontoh apa dari generasi saya? Enggak. Jadi saya bilang, saya challenge itu orang, ya. Sekali lagi saya challenge. Datang duduk sini, nggak usah marah-marah. Datamu bawa, kita duduk. Dan saya kan nggak mau jeopardize reputasi saya kepada anak cucu saya. Nggak akan lah. Gila kamu. Gila itu orang yang pikirannya gitu. Kami lihat semua tuh ada studinya dilakukan zamannya Pak Harto, zaman SBY, dilakukan sekarang. Lalu salah di mana? Nah, kesan yang kita tangkap, gubernur terpilih agak resisten dengan ya, kalau dia resisten, dia lihat aja. Silakan aja dia tunjukkan resistensinya di mana. Saya nggak ada urusan. Tapi jangan bilang-bilang terima macam-macam sama saya kejar siapapun dia. Kalau mau duduk lihat baik-baik. Jangan jangan aneh-aneh. Ya, siapapun dia itu. Ya. Jadi ini semata-mata hanya melanjutkan apa yang sudah dilakukan dan untuk kepentingan kepastian investasi. Ya. Secara profesional saya pertanggungjawabkan itu. Ya, secara profesional saya pertanggungjawabkan itu. Siapapun dia. Mau siapa dia ngomong sini. Jangan asal ngomong aja Republik ini, dia pikir apa dia? Emang dia siapa? Tanggapan Anda Pak Gubernur? Insya Allah saya akan terus dan tetap pegang aturan-aturan yang ada. Terus. Justru karena kita menggunakan aturan itulah maka kita menertibkan. Keputusan apa? Ya, yang tadi dirujuk keputusan era Pak Harto. Namanya Kepres nomor 52 tahun 95. Jelas sekali, pasal 4 ini dikatakan di situ bahwa wewenang tanggung jawab reklamasi Pantura di tangan gubernur. Jelas tuh dikatakan. Lalu, ini menarik nih. Kemudian gubernur harus membentuk untuk melaksanakan reklamasi itu. Ini pasal 8. Untuk menyelenggarakan reklamasi Pantura, gubernur membuat sebuah badan pelaksana. Oke? Itu kata Kepres. Kemudian sesudah ada Kepres ini, tahun 95, Pemprov DKI membuat Perda. Oke? Perda nomor 8 tahun 95. Dan Perda itu mengatakan, di pasal 33, penyelenggaraan reklamasi dilakukan oleh badan pelaksana. Nah, sekarang yang terjadi, jangan sampai ada sebuah pihak membangun sesuatu. Saya ini bangun rumah di situ. Sudah saya bangun rumah atau bangun gedung tinggi besar tanpa mengikuti aturan. Kemudian saya bilang, tolong beri ini izin. Kenapa? Karena saya sudah membangun, saya sudah keluar banyak, saya sudah investasi, maka beri saya izin. Tidak bisa. Kalau Anda melanggar. Mas Dan Anies, ini pelanggaran. Mas Anies, apakah ini artinya kalau pemerintah pusat mengatakan bisa jalan terus, Anda akan mengambil jalan yang berbeda, ini tidak bisa jalan terus, jadi akan head to head kah Pemprov DKI dengan pemerintah pusat? Kita pakai aturan saja. Siapa yang sebenarnya memiliki tanggung jawab untuk reklamasi? Itu nomor satu. Karena yang menentukan jalan apa tidak adalah yang memegang mandat itu. Siapa yang memegang mandat itu? Menurut Perpres yang tadi dirujuk, yang memegang mandat adalah gubernur. Dan gubernur harus membentuk badan pelaksana. Hari ini tidak ada badan pelaksana itu. Jadi sekarang ini ketika berjalan, apakah ada kerjasama dengan badan pelaksana? Tidak ada. Perdanya mengatur. Jadi badan pelaksana itu sudah dibubarkan tahun 2009. Karena itulah kemudian Anda menarik raperda yang sudah masuk ke DPRD dan kemudian Anda berkirim surat ke BPN meminta agar HGB dibatalkan. Ya. Nah, ini orang mungkin udah banyak yang lupa. Mereka ini punya harta terpendam di pantai utara Jakarta, yakni pulau-pulau reklamasi yang pembangunannya sempat terhenti di era Anies pada waktu dia menjadi gubernur.
Ini angkanya nggak main-main loh. Pada tahun 2017 itu ya, anggota fraksi PKB Daniel Johan, sekarang masih jadi anggota DPR lagi, itu sempat membuat tulisan dan dia di situ dengan membuat kalkulasi perhitungannya. Karena ternyata kata dia membuat pulau ini, mereka melakukan reklamasi itu jauh lebih murah daripada memberi lahan ganti rugi gitu pada warga ya. Dan nilai keuntungan dari pengembang itu sangat gede di situ. Pada waktu tahun 2017 saja dia menghitung itu kira-kira keuntungannya para pengembang di situ mencapai 560 triliun. Itu bayangin 7 tahun yang lalu ya. Sekarang udah berapa nilainya? Dipastikan Aguan ingin agar harta karunnya yang sekarang terpendam di pantai utara itu kan bisa diangkat kembali ke permukaan dengan nilai yang berlipat. Dan itu ya dealnya pasti bukan dengan Gibran, apalagi Jokowi. Bagaimana dengan Prabowo? Ya jelas sekarang itu para Taipan itu urusannya dengan Presiden Prabowo, kendati masih banyak orang Jokowi di kabinet Prabowo. Tapi saya kira ini nanti ya soal waktu saja pasti akan banyak ini digeser. Kan sekarang ini apalagi kan banyak sekali orang-orang Jokowi yang dititipkan di kabinet itu utusan khusus, wamen dan menteri dan sebagainya, banyak yang under capacity gitu ya. Banyak yang melakukan blunder-blunder dan itu ya peluang untuk nggak perlu di reshuffle, mereka langsung mengundurkan diri sendiri. Termasuk seperti Miftah itu yang dikenal juga sebagai orangnya Jokowi dan Gibran gitu ya.